Bisa kelompok peretas internasional Handala yang didukung Iran umumkan seorang pejabat senior Badan Intelijen Israel Mossad tewas. Ya, bisa korban tewas setelah sebuah bom yang ditanam ini meledak di kendaraan pribadinya di Jalan Raya Utama Tel Aviv, Israel. Handala bertanggung jawab atas pengeboman mobil yang ditargetkan kepada pejabat senior Badan Intelijen Israel Mossad. Selain itu, operasi Handala dilakukan setelah berbulan-bulan mengumpulkan data intelijen, pemantauan, dan pengawasan. Handala disebut-sebut sebagai kontra intelijen Mossad. Ya, seorang pasukan perdamaian PBB atau UNIFIL di Lebanon dilaporkan tewas usai terhantam mortir di dekat Marjayun, Lebanon Selatan. Sementara dua pasukan lainnya dikabarkan terluka kritis dan kini tengah mendapatkan perawatan medis. Seorang pasukan perdamaian PBB atau UNIFIL di Lebanon tewas, sementara dua lainnya terluka setelah mortir menghantam posisi mereka di dekat Marjayon, Lebanon Selatan. Dilansir dari akun resmi media sosial UNIFIL, korban tewas diketahui bernama Sersan Milovan Jovanovic dari Serbia. Sementara dua penjaga perdamaian yang terluka kritis berasal dari El Salvador dan Spanyol. Kedua korban luka telah mendapat perawatan di fasilitas medis di dalam pangkalan UNIFIL. Kini pasukan penjaga perdamaian PBB telah melakukan penyelidikan untuk mengetahui kronologi lengkap kejadian tersebut. Hizbullah dilaporkan menangkap seorang tentara Zionis. Penangkapan terjadi di kawasan perbatasan Lebanon, Israel. Ya, sejumlah laporan menyebutkan Hizbullah berhasil menangkap seorang tentara Zionis. Tentara Zionis tersebut ditangkap di kawasan perbatasan Lebanon, Israel. Namun otoritas terkait belum merilis rincian identitas maupun kondisi personel yang ditangkap. Pemirsa, pasukan militer Israel meluncurkan serangan udara ke sejumlah kota di Lebanon Selatan. Serangan diluncurkan usai gencatan senjata yang diperbarui melalui mediasi Amerika Serikat. Pasukan militer Israel meluncurkan serangan udara ke distrik Nabatih, Lebanon Selatan pada Kamis. Kepulan asap tebal membumbung di sejumlah kota di Lebanon Selatan ketika serangan udara Israel menghantam distrik Nabatih. Serangan Israel menghantam desa Fartepnit, dataran tinggi Ali Al-Taher, Nabati Al-Fauqa, Mifdon, dan Zautar. Serangan tersebut diluncurkan di tengah perjanjian gencatan senjata yang diperbarui melalui mediasi Amerika Serikat. Militer Israel menyatakan akan melanjutkan operasinya di Lebanon Selatan, memperingatkan warga agar tidak kembali ke daerah di selatan Sungai Al-Zahrani, meskipun gencatan senjata telah disepakati pada Rabu malam di Washington, AS. Bisa sebuah ledakan dari serangan Israel terjadi saat seorang jurnalis Lebanon tengah menyampaikan laporan berita di distrik Nabatiyeh. Ledakan dan kepulan asap terlihat jelas di sebuah jalan tepat di belakang tim liputan. فيما يخيم القلق مع كل سيارة تعبر هذا المحور. الله أكبر. هيا على الطريق. نداء عاجل إلى أهالي الجنوب عامة وأهالي منطقة النبطية ومحيطها خاصة. الرجاء عدم سلوك طريق الاوتوستراد بين زفتة ومدينة النبطية في الوقت الراهن، حيث يكثف جيش الاحتلال استهداف أي تحرك للسيارات المدنية على الطرقات. يعني منذ ساعات الصباح وحتى الآن تم استهداف 6 آليات مدنية بين طول وحبوش وكفر الرمان ودير الزهراني. وخلال الأيام الماضية استهدفت عائلة من بلدة القليعة على طريق الخردلي،
وقبلها بيوم تعرضت شاحنة صغيرة كانت تقوم بتفريغ مستودع تجاري في بلدة حبوش للاستهداف، كما تتكرر يوميا حوادث استهداف السيارات والآليات على هذا المحور حتى بات هذا الطريق طريق موت بكل ما Bisa drone Hizbullah kembali melancarkan serangan terhadap tank Merkava milik militer Israel di Za'atar al-Sharqiyah, Lebanon Selatan. Ya, serangan drone Hizbullah menargetkan konsentrasi pasukan dan kendaraan militer Israel di Za'atar al-Qariyah, Lebanon Selatan. Hizbullah berhasil merusak tank Merkava. Serangan tersebut mengkombinasikan artileri, roket, dan operasi terkoordinasi. Ini dinilai menjadi sinyal adanya adaptasi strategi Hizbullah dalam menghadapi eskalasi operasi militer Israel di wilayah perbatasan Lebanon. Ya, sementara itu Presiden Rusia dan Wakil Presiden China ini menggelar pertemuan khusus di sela-sela Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg di Rusia. Kedua pemimpin negara menegaskan hubungan ekonomi Rusia-China terus berkembang. Ya, dalam pertemuan ini kedua pemimpin negara juga menjabarkan hubungan perdagangan Rusia dan China terus mencatatkan peningkatan stabil. Pertemuan digelar antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Wakil Presiden China Han Zheng. Kepada Putin, Wapres China juga mengajukan tata kelola global yang inklusif, adil, setara, dan bijaksana. Жень, еще раз приветствую вас в Петербурге. Только что мы с вами приняли участие в пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, одной из ведущих площадок для обсуждения экономических вопросов. Ну, как мы видим, не уйти и от вопросов политического характера. В любом случае, я хочу вас поблагодарить за очень содержательное выступление, интересное. И, безусловно, то, что Китайская Народная Республика представлена на таком высоком уровне, как ваш заместитель председателя Китайской Народной Республики, это придает самому форуму. 总统非常高兴啊，再一次和普京总统会面。这次我来到圣彼得堡是习近平主席委派我来参加圣彼得堡的世界经济论坛。首先，我转达习近平主席对普京总统的亲情问候和良好祝愿，同时我也要祝贺呢这个经济论坛啊，圆满的成功。普京总统刚才的精彩演讲呢，不仅分析了当前的国际经济形势。也分析了俄罗斯的经济发展的情况，并对俄罗斯下一步的发展做出了全面的规划和部署。 Bisa Zionis Israel melakukan serangan udara ke Nabatiyah, Lebanon. Serangan terjadi 1 hari setelah Israel dan Lebanon kembali sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata. Ya, serangan udara yang dilancarkan Zionis Israel dilakukan ke kota Arnon dan Kfar Tebnit. Serangan yang dilakukan Zionis terjadi 1 hari setelah Lebanon dan Israel sepakat untuk memperbarui gencatan senjata. Dalam kesepakatan baru itu ditetapkan bahwa zona pilot di bawah kendali eksklusif tentara Lebanon setelah pembicaraan yang dimediasi Amerika Serikat. Media Lebanon melaporkan serangan Israel ke Lebanon Timur dan Selatan menewaskan 6 orang dan melukai 8 orang lainnya pada Kamis 4 Juni. Ya, serangan tentara Israel kembali menewaskan salah satu pimpinan Hizbullah, Abdul Harb, tewas akibat serangan udara Zionis. Ya, sebagai pejuang Hizbullah, Abdul Harb ini dikenal sebagai perakit dan pengoperasi bahan peledak untuk menyerang tentara Israel. Selain itu, Harb adalah komandan senior dan berpengalaman ini dalam barisan pejuang Hizbullah. Harb juga bertanggung jawab atas sejumlah serangan besar terhadap pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan.